Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di topik atau diskusi terkait dengan hukum laut. Perkenalkan, nama saya Satrio Unggul Wicaksana Prakasa. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya akan menyampaikan topik terakhir ya tentang hukum laut, yaitu penyelesaian sengketa di dalam konteks hukum laut internasional atau sering kita sebut sebagai the dispute settlement mechanism under international law of the sea. Di dalam konteks Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 memang memberikan banyak opsi kepada negara pihak atau entitas yang bersengketa di laut. Dan ini memberikan banyak pilihan, banyak jalan bagi para pihak, khususnya dalam konteks ini adalah sengketa antar negara, di dalam memberikan banyak opsi dan pilihan sesuai dengan aspek material atau substansi dari konflik atau sengketa di lautnya, serta purposes, tujuan dan kepentingan dari negara untuk melindungi hak-hak di wilayah lautnya. Dan ini merupakan suatu hal yang cukup menarik dan berbeda dengan penyelesaian sengketa internasional yang lain, karena hanya di dalam UNCLOS kita bisa bilang banyak sekali opsi yang diberikan. Dan saya sampaikan tadi, opsi-opsi yang diberikan oleh UNCLOS 1982, mulai dari penyelesaian sengketa yang bersifat tidak mengikat atau non-binding dispute settlement mechanism, seperti konsiliasi, atau penyelesaian sengketa internasional yang bersifat mengikat atau binding dispute settlement mechanism, seperti adanya ITLOS ya, atau International Tribunal for the Law of the Sea, atau Mahkamah Hukum Laut Internasional yang berkedudukan di Hamburg di Jerman. Lalu juga ada ICJ, International Court of Justice, yang itu merupakan mahkamah yang dimiliki oleh hukum internasional di bawah Piagam PBB dan juga di bawah Statuta Mahkamah Internasional atau ICJ Statute. Juga ada dua arbitrase, yaitu Mahkamah Arbitrase Internasional dan Mahkamah Arbitrase Spesial. Nah, semuanya diatur di dalam bab 15 dari UNCLOS 1982, khususnya di pasal 279 hingga pasal 299. Titik tekan dalam konteks penyelesaian sengketa internasional di bawah mekanisme UNCLOS 1982 adalah penyelesaian sengketa secara damai, peacefully dispute settlement mechanism. Mengapa? Karena ini adalah amanat dari Piagam PBB, di mana memberikan kesempatan bagi negara-negara melalui jalan damai. Jalan damai ini bisa kita temukan di mana? Di Piagam PBB, dia bisa kita temukan di pasal 2 ayat 7 junto pasal 33 dari Piagam PBB, yang mana penyelesaian secara diplomatik merupakan penyelesaian yang seharusnya diutamakan. Perundingan diplomatik melalui jalur kerjasama bilateral atau multilateral, misalkan di dalam penyelesaian sengketa di laut terkait dengan delimitasi wilayah laut, itu harus diutamakan. Jika jalan itu tidak tercapai di antara kedua negara yang bersengketa, lalu kemudian ada mekanisme penyelesaian sengketa secara regional atau kita sebut sebagai regional arrangement, yang itu memberikan akses bagi negara yang bersengketa apabila ya mereka di dalam suatu region atau wilayah tertentu, maka mereka wajib diberi fasilitasi. Ya, ambil contoh misalkan Indonesia, katakanlah bersengketa dengan Malaysia, maka dalam konteks Piagam PBB di sini ada namanya organisasi ASEAN yang harusnya memberikan asistensi melalui jalur mediasi atau jasa-jasa baik, good advisors, untuk mendamaikan sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, katakanlah seperti itu. Nah, baru ketika dua layer ini tidak bisa diselesaikan, baru mekanisme pengadilan internasional yang disediakan di bawah UNCLOS 1982. Dan memang perang tidak dianjurkan, gencatan senjata, armed force itu memang tidak diperkenankan. Bahkan itu setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Namun bukan berarti itu tidak menjadi opsi. Itu the worst option ya, atau menjadi suatu opsi terburuk apabila negara pihak menganggap penyelesaian sengketa di dalam konteks secara damai tidak puas. Tapi lebih-lebih kita kembali ke prinsip dasar di dalam konteks hubungan internasional,
bahwa negara yang bersengketa seharusnya menahan diri. All states shall refrain to use of force and maintenance of international peace and security. Itu adalah mandat dari Piagam PBB. Semua negara wajib menahan diri untuk menggunakan senjata dan mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. Sehingga di dalam konteks ini, suatu negara bebas untuk memilih dengan pernyataan tertulis satu atau lebih cara-cara menyelesaikan sengketa tentang interpretasi konvensi. Nah, nanti kalau kita melihat dari 5 pengadilan yang sudah saya sebutkan di awal tadi, atau 5 mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh UNCLOS, negara pihak harus mengklaim ya kerugian apa yang mereka alami berdasarkan tafsir atau interpretasi dan juga praktik ya, application atau praktik atau implementasi dari UNCLOS 1982 di tiap-tiap pasalnya. Entah dia melanggar prinsip navigasi, entah dia melanggar prinsip-prinsip delimitasi wilayah laut, ataukah mengenai masalah perikanan, ataukah mengenai masalah terkait dengan jalur pelayaran secara damai ya, the right of innocent passage ya, atau sengketa-sengketa yang lain. Dia harus merefer pelanggaran serius yang dialami berdasarkan UNCLOS 1982 itu sendiri. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang yurisdiksi. Apa makna yurisdiksi dalam konteks ini? Kita memahami bahwa yurisdiksi ini selalu berkenaan dengan teritorial seperti itu ya, kalau di dalam pembahasan tentang hukum internasional secara klasik. Tapi kalau kita membahas dalam konteks peradilan, di dalam konteks hukum internasional, yurisdiksi ini bermakna kompetensi atau bermakna kewenangan dari suatu pengadilan internasional. Nah, dalam konteks ini, yurisdiksi di dalam penyelesaian sengketa di laut bermakna setiap pengadilan atau mahkamah mempunyai yurisdiksi atas setiap sengketa terkait dengan satu interpretasi atau penerapan dari suatu konvensi, ya, khususnya dalam konteks ini adalah UNCLOS 1982, atau interpretasi dan penerapan suatu perjanjian internasional yang bertalian dengan konvensi. Mengingat UNCLOS 1982 merupakan suatu perjanjian internasional yang jus cogens. Dia membuat suatu norma hukum baru dan harus diutamakan, maka ambil contoh misalkan perjanjian bilateral Indonesia, Filipina, Indonesia, Malaysia, Indonesia, Singapura, Indonesia, India, misalkan ya, di dalam konteks delimitasi wilayah laut, dalam asas jus cogens, negara-negara pihak wajib merefer atau merujuk interpretasi atau penerapan pasal-pasalnya sesuai dengan UNCLOS 1982 sebagai norma payung atau sebagai suatu umbrella agreement. Kalau kita membicarakan rujukannya tidak hanya di UNCLOS ya, tapi sumber hukum internasional di dalam rangka membuat perjanjian internasional, yaitu di dalam Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional antar negara, atau kita sebut sebagai Vienna Conventions on International of the Treaties, ya, atau Konvensi Wina 1986 apabila perjanjian internasional itu dibuat oleh negara dengan organisasi internasional atau antar organisasi internasional. Itu. Nah, saya ingin jelaskan yang pertama tentang konsiliasi. Konsiliasi diatur di dalam Aneks 5 atau lampiran 5 di Section 1 dari UNCLOS 1982. Konsiliasi ini merupakan non-adjudication mechanism atau mekanisme penyelesaian sengketa laut internasional secara non-adjudikasi, di mana negara pihak memilih atau memformat tentang komisi konsiliasi ya, yang terdiri dari 5 anggota, di mana report komisi berisi persetujuan yang dicapai, yang gagal, kesimpulan, dan rekomendasi. Report diberikan dalam waktu 12 bulan, report komisi konsiliasi bersifat tidak mengikat. Mengingat tadi, karena ini adalah cara-cara non-adjudikasi, maka report dalam konteks ini memberikan jawaban atas upaya-upaya konsiliasi yang telah disepakati oleh para pihak.
Jika gagal, para pihak bisa melanjutkannya kepada mekanisme yang lebih mengikat. Jika berhasil, maka report komisi konsiliasi ini didaftarkan ke sekretariat dari IMO untuk kemudian diketahui oleh semua negara pihak. Dan seyogianya jika berhasil perlu ada tindak lanjut di dalam pembuatan perjanjian internasional yang lebih mengikat. Sesuai dengan prinsip tadi di dalam Konvensi Wina 1969 atau Konvensi Wina 1986 untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai Pakta Sunt Servanda. Nah, penyelesaian sengketa secara mengikat ada di pasal 287 Yanko 1982, yaitu 4 pengadilan, ada ITLOS, ada ICJ, ada Arbitral Tribunal, dan Special Arbitral Tribunal. Nah, di 4 pengadilan ini, izinkan saya di dalam paparan ini memfokuskan kepada 3 poin. Mengapa ICJ tidak dipaparkan lebih lanjut? Karena ICJ mempunyai aspek formil atau hukum acara dan juga materialnya dia melekat ya di dalam piagam PBB atau piagam turunan di bawah mekanisme PBB. Aspek formil atau hukum acaranya dia berlaku di Statuta Mahkamah Internasional. At least pada umumnya praktek dari penyelesaian sengketa di bawah kerangka ICJ dia lebih kepada perebutan sovereignty atau jurisdiction dalam tanda petik teritorial laut. Ya. Selain itu biasanya dia diserahkan kepada mekanisme baik ITLOS atau arbitral tribunal atau special arbitral tribunal. Nah, di dalam beberapa mekanisme peradilan yang bersifat mengikat ini sesuai dengan pasal 287 Yanko 82 juga dikenal dengan mekanisme provisional measures. Artinya, mahkamah dapat mengambil keputusan sementara sambil menunggu keputusan akhir. Apabila objek yang dipersengketakan misalkan berpotensi untuk hancur atau lenyap atau merugikan kepentingan private atau bisnis, misalkan dalam sengketa perikanan misalkan ya, maka perlu ada tindakan-tindakan sementara ya, keputusan sementara atau provisional measures untuk memastikan bahwa objek yang disengketakan itu tidak lenyap, tidak rusak, tidak hancur dan merugikan kepentingan privat dari negara atau para pihak yang berkepentingan seperti itu. Selanjutnya, di dalam konteks arbitral tribunal, dia diatur di dalam Aneks 7 Yanklus 1982, dia terdiri dari 5 anggota, ini Mahkamah Arbitrase ya, dan masing-masing pihak memilih 1 orang dan 3 orang lainnya dari negara ketiga atau negara yang dianggap objektif tidak berkepentingan terhadap sengketa tersebut. Seperti yang kita ketahui, penyelesaian sengketa di dalam konteks Mahkamah Arbitrase itu cenderung lebih fleksibel. Karena dapat diformat oleh para pihak baik dalam konteks komposisi dari arbiternya ataupun dari konteks waktu atau bahkan sampai kepada letak dari mahkamah arbitrase itu sendiri. Namun tentu juga berimplikasi pada biaya yang tidak murah seperti itu ya, dan juga memerlukan effort ya dari para pihak untuk menunjukkan mekanisme hukum mana yang berlaku, dan itu harus disepakati melalui perjanjian yang bersifat teknis seperti itu, perjanjian internasional khususnya, di mana para pihak yang bersengketa diwajibkan memberikan segala macam informasi dan fasilitas yang diperlukan. Keputusan arbitrase diambil dengan suara terbanyak, bersifat final kecuali disepakati lain. Nah itu tadi ya, perlu ada mekanisme hukum acara yang tadi dituangkan di dalam perjanjian teknis pelaksanaan arbitrase di antara 2 negara yang bersengketa. Pula juga menentukan mekanisme pembiayaannya dan sebagainya dan sebagainya. Arbitrase diperuntukkan bagi negara dan badan-badan lain selain negara. Jadi sengketanya bukan para state party saja, tetapi juga international subject of international law yang lainnya, termasuk dimungkinkannya entitas privat seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada Special Arbitral Tribunal, dia diatur di Aneks 8 ya, lampiran 8 Yanklus 1982, dan substansinya sudah diatur ya mengenai isu tentang perikanan, ya, perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut, riset ilmiah kelautan, navigasi, termasuk pencemaran kapal dan dumping. Nah ini kenapa disebut Special Arbitral Tribunal, karena secara material sudah dibatasi gitu ya,
ketentuan-ketentuan mekanisme hukum acara yang berlaku di dalam konteks peradilan tersebut. Special Arbiter Tribunal terdiri sama 5 anggota, para pihak memilih 2 orang, seorang dari pihak ketiga. Rekomendasi Special Arbitral Tribunal tidak mengikat, tetapi dapat menjadi dasar peninjauan kembali tentang masalah-masalah yang ada. Sehingga sengketa di dalam Special Arbitral Tribunal dia dapat dikategorikan sebagai jurisprudensi di dalam penyelesaian sengketa di dalam konteks hukum laut internasional. Selanjutnya adalah ITLOS ya. ITLOS merupakan pengadilan hukum laut internasional yang paling besar, dan negara-negara merujuk penyelesaian sengketa di laut biasanya di dalam ITLOS. Dia diatur di dalam Aneks 6 dari UNCLOS 82, dibentuk bersifat permanen ya, dan berfungsi sesuai dengan konvensi dan statuta. ITLOS berkedudukan di Hamburg, di Jerman. ITLOS dapat bersidang di tempat lain bila dianggap perlu. Jumlah anggota chambers atau hakim di dalam konteks ITLOS adalah 21 orang yang bersifat independen, yang dipilih di bawah sidang, di bawah mekanisme Majelis Umum PBB. Sama seperti ICJ, seperti itu. Di mana masa kerjanya 9 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Quorum meliputi 11 orang untuk membentuk mahkamah atau membentuk suatu chambers di dalam penyelesaian sengketa internasional. Di dalam ITLOS juga dapat membuat suatu special chambers ya, apabila kasus-kasus tersebut dianggap penting untuk membuat suatu special chambers. Keputusan special chambers akan dipertimbangkan oleh mahkamah, di mana anggota mahkamah atau anggota dari ITLOS tidak dapat melakukan fungsi-fungsi politik dan administrasi apapun. Ya. Ketika dia menjadi suatu hakim di ITLOS, atribusi yang melekat pada dirinya sebagai diplomat atau sebagai international lawyers atau sebagai konsultan, dia harus melepaskannya. Artinya suatu hakim di ITLOS dia harus betul-betul independen. Ya. Selain itu dia juga mendapatkan banyak privilege and immunities yang layaknya kekebalan diplomatik dan konsuler seperti itu. Resen personae atau subjek yang dapat berperkara, legal standing yang di dalam konteks ITLOS bisa meliputi negara ataupun bukan negara. Misalkan ITLOS juga dapat menuntut ya suatu kejahatan piracy ya, kejahatan bajak laut yang itu diatur di dalam pasal 100 hingga pasal 104 di UNCLOS 1982. Artinya, subjek yang dapat berperkara di ITLOS tidak hanya negara, tapi juga entitas non-negara. Salah satunya juga tadi, kelompok pelaku kejahatan internasional atau international crimes yang tunduk di bawah mekanisme UNCLOS 1982. Resen materi atau aspek material dari ITLOS itu meliputi perselisihan dan permohonan di dalam sengketa di laut, baik dalam konteks laut dan yurisdiksi dari negara pantai atau laut dan yurisdiksi dari hukum internasional. Artinya semua masalah yang secara khusus ditentukan dalam perjanjian yang memberikan yurisdiksi pada ITLOS, dia dapat ditangani atau dieksekusi oleh ITLOS itu sendiri. Artinya, kembali penyelesaian sengketa ini kembali kepada kehendak para pihak untuk menyelesaikan sengketanya di ITLOS. Ya. Misalkan kalau kejahatan internasional, dia sudah tidak membutuhkan approval dari negara pihak ya, karena level dari kejahatannya sudah masuk di bawah yurisdiksi hukum internasional. Tapi kalau misalkan sengketa wilayah, sengketa perikanan, sengketa apapun ya yang mengenai masalah di laut yang itu kemudian menjadi kewenangan dari ITLOS, dia harus berangkat dari persetujuan para pihak. Entah para pihak itu adalah members dari ITLOS atau bukan, asal ada surat kepercayaan atau surat pernyataan, trust and stip letters,
atau melalui perjanjian bilateral teknis untuk menyelesaikan sengketa melalui ITLOS, maka I think it's very possible untuk menyelesaikan di dalam konteks ITLOS itu sendiri. Aturan hukum yang dipakai adalah yang Clause 82 dan ketentuan hukum internasional yang relevan. ITLOS dapat memutus perkara dengan ex aequo et bono, ya, jadi sesuai dengan situasi dan kondisi yang dikehendaki oleh para pihak. Sengketa dapat diajukan dengan special agreement seperti yang saya sampaikan tadi, atau permohonan yang bersifat tertulis yang menyatakan bahwa negara pihak mengakui kompetensi dan jurisdiksi dari ITLOS itu sendiri. Keputusan ITLOS diambil dengan suara terbanyak dan hanya mengikat para pihak. ITLOS juga Seabed Dispute Chamber di bawah ITLOS mempunyai wewenang untuk menetapkan tindakan sementara, provisional measures. Seperti yang kita ketahui, Seabed Dispute Chambers adalah sengketa yang dimungkinkan oleh di bawah mekanisme ITLOS bagi pelanggaran atau sengketa yang terjadi di dalam pemanfaatan wilayah laut yang berada di rezim hukum internasional atau area. Nah, karena kita tahu ada organisasi namanya International Deep Seabed Authority atau IDSA yang itu mempunyai konsesi-konsesi yang bersifat privat, misalkan ya, dengan lembaga atau entitas privat, ya, misalkan di dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di bawah laut internasional. Karena IDSA punya namanya Enterprise. Teman-teman bisa simak video saya sebelumnya tentang area. Nah, maka dari itu, Seabed Dispute Chambers ini ditujukan untuk menyelesaikan sengketa di wilayah area. Karena dia di bawah kerangka dan ruang lingkup UNCLOS, di mana pengadilannya Seabed Dispute Chambers berada di bawah International Tribunal for the Law of the Sea atau ITLOS. Oke, ketidakhadiran salah satu pihak tidak menjadi halangannya. Jadi kalau di dalam konteks hukum Indonesia ada namanya putusan first take gitu ya. Jadi bisa berjalan tanpa kehadiran salah satu pihak. Keputusan ITLOS bersifat mutlak dan harus dipatuhi oleh semua pihak. Terakhir, ada pembatasan dan pengecualian tentang interpretasi atau penerapan dari konvensi yang itu dapat disengketakannya, yang tidak dapat disengketakan. Ada pembatasan untuk disengketakan atau pengecualian. Yang itu teman-teman bisa merujuk di pasal 297 UNCLOS dan 298 UNCLOS 1982. Jadi saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.